Kita akan lanjutkan pembacaan kita. Kemarin kita sudah selesai dengan 1 Samuel pasal 20. Akhirnya ya Yonatan anak Saul tahu bahwa memang ayahnya ingin membunuh Daud sekalipun Daud tidak bersalah ya. Dan akhirnya ketika diumpan Daud tidak hadir di dalam perjamuan makan bulan baru. Ya, Saul menjadi marah besar, bahkan dia memaki-maki anaknya Yonatan. Disitulah Yonatan tahu dan mencoba menyadarkan ayahnya. Tapi ya orang dikuasai iri hati, ya tidak bisa saudara. Ya dia tetap memarahi, bahkan dia mencoba membunuh Yonatan dengan melemparkan tombaknya. Puji Tuhan, akhirnya Yonatan berhasil memberitahukan kepada Daud supaya dia melarikan diri agar dia tidak dibunuh oleh Saul ayahnya. Sekarang kita lanjut 1 Samuel pasal 21. Judul perikopnya adalah Daud di Nob ya. Jadi Saul ini terus mengejar Daud. Ayat yang pertama, sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau datang seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke satu tempat. Maka sekarang apa yang ada padamu berikanlah padaku 5 roti atau apapun yang ada." Lalu jawab imam itu kepada Daud, tidak ada roti biasa padaku, hanyalah roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan. Jadi pada waktu itu ya ini adalah pertama kalinya Ahimelek disebut di dalam ya pasal ini. Bisa saja ya Ahimelek itu adalah ya seorang, dikatakan yang jelas sana, imam. Atau lebih besar kemungkinannya dia ini adalah ya dalam hal manapun Ahimelek itu harus menentang peraturan untuk memberikan roti suci kepada Daud. Karena roti itu seharusnya hanya diberikan kepada para imam. Ya, jadi dia adalah seorang imam. Ketika Daud datang meminta roti, dia bilang tidak ada roti biasa. Yang ada hanyalah roti suci, itu roti yang khusus untuk dimakan para imam. Dan sebenarnya tidak boleh diberikan kepada Daud. Tetapi Ahimelek itu menempatkan kebutuhan dan nyawa Daud lebih di atas daripada upacara agama dan memberi dia makan makanan kudus itu. Ya, dan kita lihat di sini ini adalah sebuah tindakan menjunjung tinggi hukum kasih yang lebih tinggi. Ya, dan berabad-abad kemudian ini juga mengacu kepada Yesus Kristus yang memberikan dirinya sendiri. Ya, dan dia karena belas kasihannya dia mati bagi ya setiap kita, memberikan nyawanya. Dikatakan di sini bahwa dia bilang kepada Daud, ya roti tidak ada roti biasa, adanya roti suci. Tapi dia bilang ya kalau engkau memberikan kepada anak buahmu, ya suruh mereka untuk menjaga diri terhadap perempuan. Jangan sampai mereka melakukan dosa zina karena ini roti suci yang untuk dimakan para imam. Dan di sini kita lihat Daud terpaksa berbohong untuk melindungi dirinya. Dia bilang bahwa dia disuruh oleh Saul. Ya, sebagian orang memaafkan kebohongan ini karena memang perang sedang berlangsung pada saat itu dan tugas prajurit yang baik adalah mengecoh musuh. Tetapi ya tidak ada satu bagian pun dalam Alkitab yang bisa membenarkan kebohongan. Ya, karena kebohongan itu ya tetaplah kebohongan. Sebetulnya yang sebaliknya berlaku karena kebohongan Daud. Akhirnya kita lihat ya apa yang terjadi pada Ahimelek dan juga seluruh orang di kota Nob. Kebohongan ya tetaplah kebohongan, walaupun itu kebohongan kecil yang nampaknya tidak berbahaya, tetapi
Kebohongan kecil itu justru membawa tragedi ya, dan Alkitab menjelaskan dengan sangat ya jelas bahwa berbohong itu adalah salah. Berbohong itu adalah ya seperti dosa-dosa lainnya yang kita lakukan dan pasti ada konsekuensi. Ya, jangan mengecilkan atau menganggap enteng dosa, karena kita lihat di sini semua dosa itu ya adalah dosa yang akan membawa konsekuensi dalam diri manusia. Daud berbohong dengan berkata bahwa dia ditugaskan oleh Saul ya. Dan akhirnya Daud menjawab ketika Ahimelek berkata bahwa dia akan memberikan roti suci. Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan. Seperti sedia kala apabila aku maju berperang, ya tubuh orang-orangku itu tahir sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini masing-masing mereka tahir tubuhnya. Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang di hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil ditaruh lagi roti yang baru. Jadi roti itu biasa roti yang dipersembahkan disajikan kepada Tuhan, lalu ketika diganti baru roti itu dipersembahkan buat para imam. Maka pada hari itu juga di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan, namanya Doeg ya, seorang Edom, pengawas atas gembala-gembala Saul. Berkatalah Daud kepada Ahimelek, tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa karena perintah raja itu ya mendesak. Jadi Daud berbohong lagi ya. Kemudian berkatalah imam itu, pedang Goliat orang Filistin yang kau pukul kala itu di lembah Tarbantin, itulah yang ada di sini terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini, kata Daud, tidak apa yang seperti itu, tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu kepadaku. Jadi kita lihat di sini bahwa ya Daud diberi, dia minta senjata. Dia berkata bahwa dia tidak sempat membawa senjatanya, dan Imam Ahimelek berkata bahwa yang ada itu hanya senjata Goliat, orang yang pernah dibunuh oleh Daud dulu. Dan dia memberikan senjata itu kepada ya Daud karena Daud memintanya. Lalu akhirnya ya Daud pergi dari sana. Jadi kita lihat di sini bahwa yang luar biasa tadi saya membaca sini, Daud berkata, ya saya itu setiap kali maju berperang orang-orangku selalu tahir. Mereka dilarang bergaul dengan perempuan. Luar biasa ya Bapak Ibu. Ya pada waktu itu saja prajurit-prajurit mereka kalau hendak berperang, mereka menjaga diri mereka tahir, tidak boleh najis ya, karena kenajisan atau percabulan itu akan membawa kekalahan dalam pertempuran. Jadi mereka selalu tahir untuk berperang. Ya, dan akhirnya ya Ahimelek menyerahkan pedang dari Goliat itu kepada Daud, lalu dibawa oleh Daud. Dan kita lanjut sekarang ayat yang ke-10 dikatakan di sana, kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul, sampailah ia kepada Raja Akis, raja kota Gad. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang bernyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis raja kota Gad itu. Ya perhatikan Bapak Ibu ya, sekalipun Daud pergi ke kota Gad, jadi Gad itu adalah kota orang Filistin, ya kota musuh justru sebenarnya, karena Gad itu ingat itu adalah tempat asalnya Goliat, ya raksasa yang dibunuh oleh Daud. 5 dari kota Filistin itu Gad. Karena Daud sudah bingung mau lari kemana, dia mencari, dia coba lari ke Nob, ke kota para imam. Dia berpikir dia akan dapat perlindungan, tapi juga ternyata di sana tidak aman. Lalu akhirnya dia memutuskan dia lari ke Gad, di kota musuh.
Gad adalah kota lahirnya Goliat, kota asalnya Goliat. Dia pergi ke sana, sampai di sana pun ya dia mendengar orang-orang itu bernyanyi berbalas-balasan. Ya, dia di sana semua juga ya mendengar nyanyian tentang Daud, bahwa ya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tapi Daud berlaksa-laksa. Sampai di negara Filistin pun itu mereka tahu nyanyian itu. Sehingga ya pada waktu Daud datang ke sana, pegawai-pegawainya Raja Akis, Raja kota Gad itu mengenalinya dan berkata, ya bukankah ini Daud raja negeri itu, bukankah orang tentang dia, orang-orang bernyanyi. Ya bahwa dia mengalahkan berlaksa-laksa sementara Saul beribu-ribu. Ya, dan 12 dikatakan Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut kepada Raja Akis, raja kota Gad itu. Karena ini adalah kotanya orang Filistin, kota musuhnya. Ya, jadi di sana dikatakan bahwa ya Daud menjadi takut sekali sebab itu ia berlaku sebagaimana orang yang sakit ingatan, orang gila di depan mata mereka, dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya itu meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Raja Akis, ya Raja Akis itu berkata kepada pegawai-pegawainya, karena mereka itu membawa Daud kepada Raja Akis. Mereka bilang, ini orang yang dulu pernah membunuh ya Goliat, dia ini orang yang musuh kita ya. Lalu Daud ketakutan dan dia berpura-pura seperti orang gila. Ayat 14, lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang ini gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gila ke aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya di dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke dalam rumahku? Puji Tuhan, karena Tuhan itu punya cara untuk melindungi anak-anaknya yang berharap dan setia kepadanya. Ya, justru ketika pegawai-pegawai Raja Akis menangkap Daud, mereka mengenali dia sebagai orang yang pernah membunuh Goliat. Mereka membawanya kepada Akis dan Raja Akis marah besar. Dia bilang, ini kan orang gila. Apakah aku ini kekurangan orang gila sehingga kamu bawa orang gila ini ke sini? Ya, Tuhan itu punya cara untuk meluputkan orang-orang yang dikasihinya. Ya, dan Daud luput pada hari itu dari pembunuhan di Gad oleh Raja Akis, dia diselamatkan oleh Tuhan. Ya, saudara jangan takut waktu kita ini menghadapi jalan buntu, karena itu adalah ketakutan terbesar. Daud melarikan diri ke kota musuh, saya percaya itu bukan ya main-main. Ketakutan yang dialami oleh Daud itu tidak main-main, dan kita apapun persoalan yang kita hadapi, kita tidak setakut apa yang Daud alami. Ya, karena itu kita belajar dari firman Tuhan malam hari ini, ya bahwa Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan sehingga Daud bisa terluput ketika dia berpura-pura menjadi orang gila ya. Dan kita lanjutkan sekarang ya di 1 Samuel pasal 22, kita masuk pada pasal yang berikutnya. Judul perikopnya adalah Daud di Gua Adulam. Dari kota Gad ya, di mana dia lari ya, salah satu kota, yaitu 5 kota besar dari orang Filistin. Ya, Daud melarikan diri ke kota Gad, dan akhirnya di sana dia hampir saja dibunuh, tapi dia lolos karena Tuhanlah yang melindungi. Akhirnya Daud lari ke gua. Ya, sekarang kita masuk di 1 Samuel 22, Daud di Gua Adulam. Ya, dikatakan di sana, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpun jugalah kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka, bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Bapak Ibu, kita bisa membayangkan, ya saya bisa membayangkan bagaimana menjadi Daud. Dia ini sedang dalam ketakutan mau dibunuh oleh Raja Saul. Dan semua ya pasukan Saul diperintahkan untuk mengejar Daud.
Dia lari ke kota para imam, dia tidak mendapatkan pertolongan. Dia lari ke Gad, ke kota orang Filistin. Dia nyaris dibunuh di sana, akhirnya dia melarikan diri ke gua. Waktu dia melarikan diri ke gua ini dalam keadaan ketakutan. Tiba-tiba keluarganya mendengar bahwa Daud ada di gua Adullam, mereka datang. Ya, bukan hanya keluarganya yang datang kepada Daud dalam pelariannya di Gua Adullam, berkumpul juga kepadanya dikatakan sekitar ada 400 orang. Ya, kalau kita tadi membaca, ya ada bersama-sama dengan mereka, ya itu kira-kira ada 400 orang. Dan orang yang bersama-sama dengan dia, Alkitab berkata, bukan orang pahlawan, bukan orang yang gagah perkasa, tapi orang yang dikejar-kejar hutang piutang, orang yang sakit hati. Jadi yang berkumpul kepada Daud itu orang-orang yang punya masalah semua, yang sedang melarikan diri dari masalahnya, itu datang kepada Daud di Gua Adullam. Ya, saya bisa membayangkan bagaimana menjadi Daud, ya mungkin di gua, aduh dia lagi stres, takut, berpikir ya mau dibunuh Saul, tiba-tiba ada orang datang, ya aduh Daud gimana ya, saya ini jatuh tempo besok loh, utang saya dikejar-kejar nih, aduh besok saya itu ya kasihan istri anak saya. Ya dia mungkin berpaling ke sana, ada lagi yang datang, Daud gimana, aku ini sakit hati sekali sama keluargaku, aku ini sakit hati sama, karena Alkitab berkata ya datang juga kepada dia itu 400 orang, ya mereka ini pasukan bodreks, orang yang dikejar hutang piutang, orang yang sakit hati, belum lagi keluarganya datang, dan itu ada 400 orang dalam satu gua dikatakan di sana ya. Jadi aduh, bukan hal yang mudah, orang-orang yang bermasalah semua yang datang ya, yang dikejar hutang, yang kecewa, dan mereka semua bergabung dengan Daud yang adalah seorang pelarian ya. Dan orang-orang ini sendiri adalah orang-orang buangan ya, dan sampah masyarakat lah ini yang datang kepada dia. Dan ya memang ya mereka ini mungkin hanya bisa memperbaiki nasib dengan cara ya melarikan diri juga, ikut bersama-sama dengan Daud. Dan ya luar biasa ya, kalau saya melihat di sini Daud itu punya pengaruh ya atas orang-orang yang ikut dengan dia ya, dan rombongan Daud ini ya. Dan Daud diberi ya diberi oleh Tuhan kecakapan dan juga kemampuan untuk memimpin ya dan memotivasi orang-orang ini. Cukup sulit loh untuk membentuk ya, dikatakan nih kalau saya sebut pasukan bodreks ya, pasukan sakit hati, kecewa, yang punya banyak utang. Ya untuk membentuk orang-orang seperti ini tidak mudah, tetapi ya pada akhirnya ya kita lihat bersama mereka ini ya akhirnya keluar menjadi pahlawan-pahlawannya Daud yang luar biasa. Ya, dan kita belajar dari sini bahwa ya tidak mudah mengubah orang-orang buangan sampah masyarakat menjadi sesuatu, menjadi pahlawan itu ya bukan perkara gampang, tapi bersama dengan Tuhan akhirnya ya Daud itu melakukannya. Bukan karena dia hebat, tapi saya percaya ya karena Tuhan yang menyertai dia. Karena Tuhan yang memberikan dia kekuatan. Ya, dan luar biasa sekali ya. Pasukan sakit hati dikejar utang ya, mereka berkumpul bersama-sama dengan Daud di dalam gua itu. 400 orang lagi. Ayat 3 berkata, dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang akan dilakukan Allah kepadaku. Ya akhirnya Daud ini merasa mungkin aduh mama papanya itu tidak aman kalau ikut dengan dia. Akhirnya dia mengantar mama papanya itu ke Mispa, yaitu di daerah Moab. Ya, dan dia titipkan ayah dan ibunya itu ke raja negeri Moab. Dia berkata, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang akan dilakukan Allah kepadaku. Luar biasa di sini ya, kita melihat Daud ya di tengah ya persoalan, di tengah hidup yang begitu berat, yang ya belum tentu ada jaminan dia bahkan selamat, dia itu masih memikirkan orang tuanya, memikirkan tempat aman bagi ayah dan ibunya. Ya, dia antar mereka kepada raja karena dia tahu bahaya juga kalau sampai orang tuanya ikut dia dalam pelarian. Kalau ketemu sama Saul bisa juga orang tuanya dibunuh. Ya, tidak gampang menjadi Daud saat itu. Ya, tapi kita lihat ya Tuhan memberikan Daud kekuatan yang luar biasa sehingga dia masih memikirkan orang lain.
Dia mengantarkan ayah dan ibunya kepada Raja Moab dan dia bilang, ya titip dulu mereka sampai aku tahu apa yang akan Tuhan lakukan kepadaku. Perhatikan Bapak Ibu, di tengah persoalan, di tengah kegalauan, di tengah ketakutan, Daud masih menunggu. Dan dia sangat percaya bahwa ada rencana Tuhan atas hidupnya lewat masalah itu. Dia berkata, sampai aku tahu apa yang akan dilakukan Allah kepadaku. Dia tidak bilang begini, sampai aku dapat tempat aman, nanti sampai aku dapat backingan, nanti sampai aku dapat ini. Tidak, dia bilang sampai aku tahu apa yang akan dilakukan Allah kepadaku. Imannya Daud itu sangat luar biasa. Ya, di tengah persoalan, di tengah badai dia masih tetap mau mengandalkan Tuhan, ya. Lalu dikatakan di sana, dia bilang, ya, lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama dengan dia selama Daud ada di kubu gunung. Ayat yang ke-8, ayat yang keempat, ayat 5. Tetapi Gad, ya, nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Jadi Bapak Ibu, kita lihat di sini, ya, Tuhan tetap menuntun Daud. Ya, di tengah pergumulan yang hebat, di tengah, ya, masalah yang berat, Daud tetap, ya, melihat tangan Tuhan menuntun dia. Ya, sekalipun berat, sekalipun, ya, ada persoalan yang besar, tapi orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan, orang-orang yang terus berharap kepada Tuhan itu akan dituntun oleh Tuhan. Ya, sehingga Tuhan berbicara lewat Gad kepada Daud. Dia bilang, jangan tinggal di, ya, gunung itu, di gua itu, engkau harus pergi, ya, kembali ke Yehuda. Dan dari sana akhirnya perjalanan itu terus dituntun dan dituntun oleh Tuhan. Kita percaya selama kita ini berjalan bersama Tuhan, jangan takut, jangan bimbang, sebab Tuhanlah yang akan menjadi penolong kita, yang akan menjadi penopang bagi kita, sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan besok, ya, dan kita akan renungkan firman ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Engkau Tuhan yang menuntun kami, Engkau Tuhan yang memberikan pengajaran kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Lewat kehidupan Daud dan persoalan yang dihadapi, kami mendapat banyak hikmat bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berserah dan berseru hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan buat setiap peneguhan lewat kisah hidup Daud. Kami belajar untuk terus mengandalkan Tuhan, menunggu apa yang akan Tuhan kerjakan. Bahkan ketika Daud dalam pelarian, Tuhan kirim orang-orang yang berbeban, yang punya masalah, tapi Daud mampu mengubah mereka menjadi pahlawan-pahlawan. Kami mengucap syukur dengan segala keadaan di hidup kami. Apa yang kami alami belum ada apa-apanya dengan apa yang Daud alami. Mari buka hati dan tangan-Mu Bapak Ibu. Kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.